Al-Ayman TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahmati Allah taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Pada kesempatan yang penuh barokah ini insyaallah ya kita akan membahas buku syarat dan dhawabit dakwah, yang buku ini ya kami susun pokok dari pembahasannya adalah apa yang kami ambil dari muhadharah Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu. Kemudian ya dari muhadharah tersebut poin-poin pentingnya, poin-poin utamanya itulah yang mendasari adanya buku yang sekarang akan kita bahas ini insyaallah. Kemudian ditambah dengan beberapa poin yang kami ambil dari beberapa sumber ya, sehingga buku ini pun dapat selesai dengan rahmat Allah taala, yang mana di dalamnya insyaallah kita akan membahas tentang dakwah Islam. Ya, di sini ada beberapa bab. Bab pertama adalah tentang dakwah, bab kedua tentang manfaat dakwah, bab ketiga rukun dakwah, dan yang keempat adalah mengambil upah dari dakwah. Yang pembahasan ini ya mudah-mudahan dapat menambah keilmuan kita dan mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahimahullahu ustadzana wa ghafarallahu li wa lahu li jami'il muslimin wal muslimat. Thumma qala musannifu hafizahullahu ta'ala annahu Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Salawat bersertakan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah di atas sunnah hingga hari kiamat. Dakwah merupakan di antara wasilah tersebarnya agama Islam sehingga sampai ke berbagai penjuru dunia. Dakwah adalah ibadah kepada Allah. Maka yang namanya ibadah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar ibadah ini menjadi benar dan bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Betapa banyak manusia yang berdakwah namun dakwahnya tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Akhirnya yang disampaikan adalah hadis palsu, sejarah yang salah dan pemahaman yang menyimpang. Ada juga yang berdakwah dengan tanpa keikhlasan kepada Allah Ta'ala, sehingga yang dicari adalah harta, jabatan dan popularitas. Ada juga yang berdakwah namun tidak memiliki kesabaran dan kefakihan dalam menimbang suatu permasalahan, tidak memahami uslub dalam dakwah. Banyak manusia yang ingin berdakwah, akan tetapi berapa banyak yang dakwahnya rusak karena tidak memperhatikan rukun, syarat dan dhawabit dalam dakwah. Seorang muslim adalah seorang yang senantiasa tawassut dan senantiasa membekali diri mereka dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Maka sebelum seorang muslim turun ke medan dakwah, hendaklah dia memperhatikan terlebih dahulu perkara-perkara penting yang terdapat di dalamnya, yang dengannya akan menjadikan dakwahnya menjadi lebih banyak manfaat, mendatangkan banyak kebaikan, bukan malah menyebar fitnah dan keburukan. Berikut kami sampaikan beberapa hal terkait dengan syarat dan dhawabit dakwah yang harus diketahui oleh kaum muslimin, yang semoga dengannya dapat menjadikan dakwah kita menjadi lebih barokah. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membaca dan mendengarkannya, dan semoga menjadi amal jariah serta pengukur dosa bagi penulis dan semua orang yang berta'awun dalam pembuatan dan penyebarannya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, maka ini dari kesalahan penulis dan dari syaitan, dan mohon untuk dapat disampaikan ke nomor WhatsApp atau email yang telah tertera. Hanya milik Allah Ta'ala kesempurnaan, dan hanya Allah Ta'ala sajalah yang dapat memberikan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayahnya tersebut bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Baik. Jamaah dirahmati Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Dakwah merupakan di antara wasilah tersebarnya agama Islam ini. Sampainya agama Islam di negara kita adalah di antaranya karena kejuhudan para dai, para muballigh yang membawa risalah, menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW, menyampaikan ajaran Islam, sehingga kebaikan yang terdapat dalam agama Islam ini dapat kita rasakan semuanya. Dakwah memiliki banyak sekali keutamaan, banyak sekali kebaikan yang didapatkan dalam dakwah ini, sehingga menjadikan manusia semangat untuk menyampaikan dakwah. Namun dalam agama Islam, agama yang sempurna ini, ternyata semangat saja tidak cukup. Akan tetapi di sana dibutuhkan hal-hal lain yang harus ada pada diri seorang dai. Harus ada persiapan, harus ada kefakihan, sehingga dia tidak keliru dan salah dalam dakwahnya. Harus ada ilmu yang dipersiapkan sebelum dia menyampaikan dakwahnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memandang hal ini dengan sangat besar, dengan sangat ta'zim, mengagungkan ilmu, sebagaimana hal ini pun disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Bab Al-Ilmu Qabla Qawli wal Amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Sebagian orang yang mereka menyeru kepada agama Islam, yang mereka berdakwah tidak mempersiapkan diri mereka dengan ilmu, tidak mempersiapkan diri mereka dengan kesabaran,
tidak mempersiapkan diri mereka dengan kefakihan, kemudian dia terjun ke dalam bidang dakwah, dan ternyata yang didapat adalah kerusakan lebih besar daripada kebaikannya. Sebagian dari mereka menyampaikan dalil yang tidak sesuai dengan konteks permasalahannya. Sebagian yang lainnya menyampaikan hadis-hadis palsu yang dia katakan dari Nabi SAW, padahal hakikatnya bukan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang lainnya mereka menyampaikan sejarah yang salah, disampaikan kepada manusia, memberi peringatan kepada manusia dengan sesuatu yang keliru. Dan ini banyak kita jumpai. Mereka dasarkan dengan hadis-hadis yang tidak benar sehingga menjadi akidah yang tertancap dalam diri kaum muslimin. Oleh sebab itu, penting bagi seorang yang akan berdakwah ya untuk memperhatikan hal-hal ini, yaitu memperhatikan syarat dan dhawabit dalam dakwah agar dapat menjadikan dakwahnya menjadi dakwah yang lebih barokah, yang dengannya akan memberatkan timbangan kebaikan nanti pada hari kiamat, mendapatkan banyak kebaikan, ya bukan malah sebaliknya mendapatkan keburukan dari dakwah yang salah ataupun keliru. Ya maka di sini insya Allah kita akan membahas ya dalam buku ini, dan buku ini pada dasarnya sudah kita sampaikan dengan semudah mungkin insya Allah, yang jika dibaca ya insya Allah akan mudah difahami. Jadi nanti setelah dibaca oleh Qari, insya Allah akan kita kasih penjelasan sedikit saja, akan tapi tidak banyak ya, karena tadi sebagaimana yang telah kita sampaikan ya dia sudah jelas insya Allah wadih. Dan di sini juga kita sisipkan ataupun kita sertakan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari aqwal para ulama. Dan apabila terdapat ya kesalahan ataupun kekhilafan, ya maka nanti silakan untuk dapat diingatkan ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla saja. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata penulis Habibullah Ta'ala bersatu dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab. Dia berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak atau menyeru. Adapun dakwah secara istilah syar'i adalah mengajak dan menyeru manusia kepada Islam, iman dan ihsan. Mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjalankan konsekuensinya. Mengajak manusia untuk mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian mengajak agar manusia beriman kepada Allah dan beriman bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala. Membenarkan apa yang beliau kabarkan, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh beliau SAW. Kemudian mengajak manusia untuk beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitab, dan para rasul-rasul, mengimani hari kebangkitan, iman pada qadar yang baik maupun yang buruk. Kemudian menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan dia melihatnya. Dakwah kepada Allah Ta'ala akan terwujud dengan menyeru hamba mukallaf, yaitu jin dan manusia, kepada agama Allah yang lurus. Pokok dari agama Allah yang lurus ini adalah tauhid. Tauhid adalah seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala semata tanpa menyekutukannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surah Yusuf ayat 108. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, terdapat peringatan agar seseorang selalu ikhlas dalam dakwah. Sebab betapa banyak orang yang sepintas menyeru kepada kebenaran, namun sebenarnya dia menyeru kepada dirinya sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku ingin jika manusia mempelajari ilmu agama ini dan mereka tidak menisbatkannya sedikit pun kepadaku. Dakwah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak ataupun menyeru. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yaitu seorang mengajak kepada Islam, iman, dan ihsan. Ini adalah inti dari dakwah. Mengajak manusia kepada Islam, mengajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian mengajak mereka untuk menjalankan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan tersebut, mengajarkan kepada mereka tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah, apa rukunnya, apa syaratnya, apa konsekuensinya, apa pembatalnya. Kemudian juga mengajarkan tentang syahadat asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa saja yang terdapat dalamnya, apa konsekuensinya. Sewaktu seorang mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah, hendaklah mereka membenarkan Nabi Muhammad SAW, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Sampaikan kepada manusia. Kemudian juga mengajarkan manusia tentang salat, mengajarkan manusia tentang puasa, tentang zakat, haji, menyampaikan kepada mereka tentang iman kepada Allah. Apa saja iman kepada Allah Ta'ala tersebut, apa saja yang wajib daripada iman ini. Suatu seorang dia mengatakan dia beriman kepada Allah Ta'ala, apa saja yang wajib bagi seorang yang menyatakan dirinya beriman ini. Apakah cukup dengan mengatakan beriman maka mereka dikatakan beriman, atau ada hal-hal yang wajib dalam perkataan ini? Ini disampaikan kepada manusia, yaitu dia harus beriman kepada adanya Allah Ta'ala, beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada asma Allah wa sifat-sifat Allah. Ini iman kepada Allah. Ada kadar minimalnya, ada kadar wajibnya, yang jika kadar wajib ini telah terpenuhi, maka barulah seorang pantas dikatakan dia beriman kepada Allah. Kemudian menyampaikan manusia tentang iman kepada malaikat Allah. Apa kadar wajibnya? Bagaimana kadar minimalnya? Sampaikan juga tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir seperti apa, iman kepada takdir Allah seperti apa. Ini dakwah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, bukan mengajak kepada kelompoknya. Bukan dakwah Islam mengajak pada organisasinya, bukan dakwah Islam mengajak kepada dirinya, bukan, tapi mengajak kepada Allah Ta'ala, mengajak kepada Islam, iman, mengajak manusia kepada ihsan. Sampaikan kepada manusia agar bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat Allah Ta'ala,
musyahadah. Tingkatan mereka beribadah seolah-olah Allah Ta'ala mereka lihat. Ataupun kalau mereka tidak melihat Allah, sampaikan bagaimana agar mereka bisa sampai pada tingkatan muraqabah, yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini dakwah. Ya, ini dakwah yang benar, yang harus disampaikan oleh para da'i. Dan dakwah kepada Allah Ta'ala ini akan terwujud dengan menyeru hamba yang mukallaf dari golongan jin dan manusia. Inilah dakwah Nabi SAW. Tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada jin. Nabi SAW sampaikan dakwah ini. Tidak hanya kepada orang muslim, bahkan sampai kepada orang kafir juga diseru kepada agama Islam. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, kembali kepada agama Islam, agama yang dibangun di atas tauhid kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang berdakwah ini adalah orang yang terbaik, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maka siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mereka menyuruh, mengajak manusia kepada Allah, mengajak kepada Islam, iman dan ihsan? Siapa lagi yang lebih baik daripada mereka ini? Ya, di sini bentuk pertanyaan, akan tetapi yang diinginkan adalah penekanan. Allah ingin kepada kita semua untuk dapat meyakini bahwasanya seorang dai ini adalah orang yang paling baik. Paling baik perkataannya. Kenapa? Karena dia mengajak kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dia menyeru, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada organisasinya, bukan kepada partainya, tapi mengajak kepada Allah Ta'ala. Wa amila salihan, dan mengajak manusia untuk melakukan amal soleh. Dan dia mengatakan, innani minal muslimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam, yang berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, kata Allah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Allah Ta'ala mengatakan ini adalah jalan dalam Al-Quranul Karim. Ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan ini adalah jalanku. Apa jalan Nabi SAW? Ad'u ila Allah, menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Makanya jalan dakwah adalah jalannya para Nabi dan Rasul. Profesi yang paling mulia, dai yang mengajak kepada Allah. Ad'u ilallah, jalanku, kata Nabi SAW, aku mengajak kalian kepada Allah ala basiratin. Dengan apa? Dengan basirah, dengan hujah yang nyata, dengan ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Ta'ala. Ini adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dakwah, mengajak manusia kepada Allah, ke jalan Allah Ta'ala.
Makanya orang-orang yang mengikuti jalan Nabi SAW harus siap dengan konsekuensi yang dialami oleh para Nabi dan Rasul dahulu. Kita lihat bagaimana Nabi dan Rasul. Mereka dalam dakwahnya, mereka berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya. Mereka sampai yang awalnya dimuliakan, dieluk-elukan, kemudian sewaktu mereka dakwah, sebagian manusia yang buruk menghinakan mereka, menghinakan para nabi dan rasul, mengatakan dengan julukan yang buruk yang tidak-tidak. Ya, maka ini adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Mereka mengajak manusia ilallah, kepada Allah Taala ala basirah, dengan ilmu. Berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, terdapat peringatan agar seorang selalu ikhlas dalam dakwahnya, sebab betapa banyak orang yang sepintas menyuruh kepada kebenaran namun sebenarnya dia menyuruh kepada dirinya sendiri. Ini diingatkan oleh Syekh rahimahullah bahwasanya pada zaman sekarang ini, khususnya pada akhir zaman, akan banyak manusia yang sepintas dia menyuruh kepada Allah, padahal dia menyuruh kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada partainya. Ya, ini bukan menyuruh kepada Allah. Dai yang hakiki, dakwah yang benar adalah dakwah yang mengajak manusia kepada Allah. Tidak peduli dia mau di kelompok mana, yang penting apa? Yang penting dakwahnya adalah mengajak kepada Allah dan mengajak manusia untuk melakukan amal soleh. Bahkan dia tidak mengajak manusia untuk ikut pada dirinya, tidak, akan tapi ikut kepada kebenaran yang dia sampaikan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Betapa aku ingin agar manusia mempelajari ilmu agama ini dan mereka tidak menisbatkannya sedikit pun kepada diriku. Ya, Imam Syafi'i ya tidak butuh akan pengakuan manusia, tidak butuh untuk dielu-elukan, tidak. Akan tapi bagaimana keikhlasan beliau rahimahullah, yang penting manusia kembali ke jalan Allah Taala. Ya, ini yang dibutuhkan oleh seorang dai, yaitu dia mengerjakan dakwah, yang dakwah ini merupakan profesinya para nabi dan rasul, dan mereka ikhlas dalam dakwahnya. Dakwah mengajak mukallaf kepada Allah Ta'ala dengan basirah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata penulis Allah Ta'ala, hukum dakwah. Para ulama sepakat bahwasanya hukum dakwah adalah fardu atau wajib. Namun mereka berselisih apakah dia fardu kifayah atau fardu ain. Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan mereka dalam memahami firman Allah Taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada dari kalian satu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Dari ayat yang mulia ini terdapat dua pendapat ulama. Yang pertama, kata min pada minkum adalah untuk menjelaskan jenis. Artinya ungkapan wal takum minkum menunjukkan kepada semua, bukan hanya satu orang tanpa yang lain. Maka ayat di atas tidak membedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya, tetapi ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Maka hendaklah semua manusia berdakwah kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka. Kedua, kata min pada minkum adalah untuk menunjukkan sebagian, bukan semuanya. Artinya adalah orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yaitu para dai wajib dari kalangan ulama, dan tidak setiap orang itu adalah ulama. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah bahwasanya umat di sini adalah ulama. Maka yang berdakwah itu adalah sebagian dari manusia, yaitu para ulama. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tentang hukum dakwah. Apa hukum dakwah? Khilaf para ulama terkait hukumnya. Khilafnya adalah seputar apakah hukum dakwah ini fardu ain atau fardu kifayah. Setelah mereka sepakat tentang wajibnya bagi orang itu untuk berdakwah. Dasar
dari pendapat mereka ini adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 104. Allah Taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada minkum di antara kalian, yaitu umat yang menyeru kepada khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang mungkar. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yang menjadi dasar perbedaan pendapat mereka adalah pada kata minkum. Apa yang dimaksud minkum di sini? Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan minkum, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Minkum di sini menjelaskan jenis yang menunjukkan kepada kullu, kepada semua. Hendaklah ada dari kalian di sini artinya yang dimaksud adalah kalian semua. Hendaklah kalian semua, wahai manusia, bukan hanya 1-2 orang saja, tapi semua manusia. Hendaklah kalian semua, wahai manusia, menyuruh kepada al-khair, kepada kebaikan, dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka pendapat yang pertama dari pendapat para ulama terkait dengan ayat yang mulia ini adalah dakwah ini wajib bagi semua orang. Hukumnya adalah fardu ain bagi semua manusia. Semuanya harus dakwah. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, mereka katakan tidak. Yang dimaksud dengan minkum di sini bukan semua manusia, akan tetapi sebagian dari manusia saja. Juz'un, bagian dari manusia. Artinya siapa yang berdakwah, yang fardu ain bagi mereka yang berdakwah di sini adalah orang-orang tertentu, yaitu orang yang memiliki kapasitas untuk berdakwah dari kalangan para ulama. Mereka lah orang-orang yang berdakwah tersebut bagi mereka yang hukumnya fardu ain dalam dakwah ini. Ya, ini khilaf para ulama. Ya, tadi pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya semua orang wajib dakwah. Ya, wajib dakwah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak, yang wajib dakwah itu hanyalah para ulama yang berkompeten dalam bidang dakwah itu sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tampilan dari pendapat para ulama terkait hukum dalam dakwah. Pertama, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, para ulama telah menerangkan bahwa dakwah mengajak kepada agama Allah Azza wa Jalla punya fardu kifayah, dan ini berkaitan dengan daerah-daerah yang para dai tinggal padanya, karena sesungguhnya setiap daerah tersebut membutuhkan dakwah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sudah ada orang yang telah mencukupinya dengan melakukan dakwah di tempat tersebut, maka kewajiban itu gugur atas orang-orang selainnya, dan jadilah hukum dakwah bagi mereka adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dan sebuah amalan soleh yang agung. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, hendaklah ada dari kalian satu umat yang bangkit untuk melaksanakan perintah Allah di dalam dakwah, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-Tuhad mengatakan mereka adalah para sahabat Nabi yang khusus dan para perawi hadis yang khusus, yakni para mujahidin dan ulama.
Dan maksud dari ayat ini adalah hendaknya ada sekelompok dari umat ini yang mengurusi perkara dakwah ini, walaupun itu merupakan kewajiban atas setiap pribadi dari umat sesuai dengan keadaan atau kemampuan mereka, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika dha'ful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Seseorang tidaklah harus menjadi sempurna terlebih dahulu baru berdakwah. Namun hendaklah setiap orang berdakwah sesuai dengan bidang dan kadar kemampuannya. Sa'id bin Jubair mengatakan, jika seseorang tidak boleh melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar kecuali orang yang sempurna, niscaya tidak ada satupun orang yang boleh melakukannya. Ucapan Sa'id bin Jubair ini dinilai oleh Imam Malik sebagai ucapan yang sangat tepat. Tafsir Qurtubi jilid 1 ayat halaman 410. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata kepada Mutarrif bin Abdillah, "Wahai Mutarrif, nasihatilah teman-temanmu." Mutarrif mengatakan, "Aku khawatir mengatakan sesuatu yang tidak aku lakukan." Mendengar hal tersebut, Hasan Al-Basri mengatakan, "Semoga Allah merahmatimu. Siapakah di antara kita yang mengerjakan apa yang dia katakan? Sungguh syaitan berharap bisa menjebak kalian dengan hal ini, sehingga tidak ada seorang pun yang berani beramal ma'ruf nahi munkar." Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Wahai sekalian manusia, sungguh aku akan memberikan nasihat kepada kalian, padahal aku bukanlah orang yang paling soleh dan bukan pula orang yang paling baik di antara kalian. Sungguh aku memiliki banyak dosa dan tidak mampu mengontrol dan mengekang diriku supaya selalu taat kepada Allah Ta'ala. Andai seorang mukmin tidak boleh memberikan nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dia mampu mengontrol dirinya, niscaya hilanglah para pemberi nasihat dan minimlah orang-orang yang mau mengingatkan." Maka pendapat yang paling kuat terkait dengan hukum dakwah ini adalah Allahu a'lam, hukum asalnya fardu kifayah, namun akan berubah menjadi fardu ain karena beberapa keadaan seperti tidak adanya dai lain yang menyuruh berdakwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dakwah kepada agama Allah adalah wajib atas setiap muslim. Yang dimaksud wajib di sini adalah wajib kifayah. Namun dia dapat berubah menjadi wajib ain jika dia adalah orang satu-satunya yang mampu melaksanakannya di daerah tersebut. Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah berkata, dan terkadang kewajiban dakwah menjadi fardu ain jika engkau berada di suatu tempat yang di sana tidak ada orang yang menunaikannya selainmu. Beliau rahimahullah juga mengatakan, di saat sedikitnya dai dan di saat banyaknya kemungkaran, di saat kejahilan dan kebodohan mendominasi seperti keadaan kita sekarang ini, maka hukum dakwah menjadi fardu ain atas setiap orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadana Allah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Dakwah adalah kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia ingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Namun apabila dia tidak mampu melakukan dengan tangannya, maka hendaklah dia ingkari kemungkaran ini dengan lisannya. Dan apabila dia masih tidak mampu dengan lisannya, maka hendaklah dia ingkari kemungkaran ini dengan hatinya, dan ini adalah selemah-lemahnya iman, kata Nabi Muhammad SAW. Maka berdasarkan hadis ini, sewaktu seorang muslim melihat kemungkaran yang ada, maka hendaklah dia lakukan satu dari 3 tindakan tadi. Yang pertama, dia ingkari dengan tangannya apabila dia memiliki kemampuan dengannya. Yang kedua, jika dia tidak mampu dengan tangan, maka dia ingkari dengan lisannya. Dan yang ketiga, jika dia tidak mampu juga dengan lisannya, maka dia ingkari di dalam hatinya. Maka seorang muslim adalah orang yang
mereka apabila mendapati suatu kemungkaran, mereka ada melakukan sebuah aksi, baik itu aksi dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hatinya. Dan ini adalah ibadah kepada Allah Taala. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman, yaitu jika dia melihat kemungkaran tadi, mereka ingkari dengan apa? Dengan hati. Ini adalah yang paling lemah. Kaitannya dengan dakwah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, dakwah adalah seorang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Dari sini kita akan mengetahui bahwasanya setiap orang wajib untuk mengingkari kemungkaran, wajib untuk dakwah, wajib untuk dakwah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, imma dengan tangan, imma dengan lisan. Kalau tidak maka ingkari dengan hati. Ya, ini adalah dakwah dan tidak mesti harus sempurna baru seorang itu dakwah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana Sa'id bin Jubair mengatakan, apabila seorang tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang sempurna saja, ya maka tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Tidak ada satupun manusia yang bisa sempurna. Sehingga apa? Hilang dari atas muka bumi ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah diantara was-was syaitan. Yang mana syaitan senantiasa membisikkan pada manusia agar mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan apa? Dengan alasan kalian adalah hamba yang masih memiliki banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Antum aja masih suka maksiat, antum masih belum bisa melakukan ketaatan, sehingga dengannya jadilah orang-orang ini menjauhi amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal jelas dia melihat di hadapan kedua matanya ada kemungkaran. Akhirnya mereka tinggalkan, tidak tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan bahwasanya dia sendiri adalah orang yang masih penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Maka ini adalah suatu kekeliruan. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Maka terkait dari hukum dakwah, apa hukum dakwah? Jawabannya adalah tafsir. Hukum dakwah akan berkaitan dengan lokasi, tempat dan keadaan dakwahnya. Apabila dia berada di suatu tempat yang di sana sudah banyak dai-nya, sudah banyak ustadz, banyak orang-orang alim, maka dakwah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dakwah adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena jika dia tidak dakwah pun, ya maka di sana sudah banyak orang yang mengingatkan dalam dakwahnya. Tapi tetap jika dia dakwah mendapat banyak keutamaan. Kemudian apabila dia berada di suatu daerah yang di sana sangat minim sekali orang yang berdakwah, ya maka atau bahkan mungkin tidak ada orang yang dakwah, tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Qur'anul Karim, tidak ada yang dapat mengajarkan bahasa Arab, tidak ada yang dapat mengajarkan tauhid, mengingatkan manusia dari kesyirikan. Tidak ada di tempat tersebut orang yang mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi bid'ah dan segala macam bentuk penyimpangan, maka pada waktu itu wajib baginya untuk berdakwah. Berubah hukum dakwah yang awalnya tadi adalah fardu kifayah menjadi fardu
ain bagi orang ini, yang dia akan dosa apabila dia tidak menegakkan dakwah padahal dia mampu melakukannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh seorang dai bisa dengan banyak cara. Seorang dai bisa berdakwah dengan ucapan lisannya, bisa juga berdakwah dengan amal perbuatannya, bisa juga dengan tulisan penanya. Dakwah bil lisan. Dakwah dengan lisan adalah dakwah yang disampaikan dalam bentuk komunikasi lisan verbal seperti ceramah, pengajian, khutbah, atau penyampaian ajakan atau seruan dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya atau berbicara. Contoh dari dakwah bil lisan adalah hadis dari Umar bin Abi Salamah yang berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda dengan lisannya, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, fama zalat tilka ti'amaki ba'd. Wa ya ghulam, sebutlah nama Allah, bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang di dekatmu. Maka seperti itulah gaya makanmu setelah itu. Hadis dari Bukhari 5396 dan Muslim 2200. Selanjutnya adalah macam-macam dakwah. Ya, setelah kita mengetahui tadi bagaimana ya hukum dakwah, kemudian selanjutnya di sini adalah apa saja bentuk dakwah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dakwah adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan banyak cara. Ada yang disebut dengan dakwah bil lisan. Apa itu dakwah bil lisan? Dakwah dengan kata-kata, dengan mengingatkan manusia melalui lisan kita. Kemudian yang kedua ada dakwah bil hal, dakwah dengan tindakan, dengan aksi. Dia tidak banyak kata-kata, akan tapi langsung berbuat, memberikan contoh. Kemudian yang ketiga dakwah bil qalam, dakwah dengan penanya. Ini adalah macam-macam dakwah yang bisa kita lakukan. Jadi tidak harus dakwah itu ya kita ceramah di depan umum. Tidak harus kita ngisi khutbah baru yang disebut dengan dakwah. Tidak harus muhadharah, berbicara di depan manusia. Akan tapi banyak bentuknya. Dakwah yang pertama adalah dakwah bil lisan. Contoh dari dakwah bil lisan, yaitu dakwah yang diucapkan dengan lisan, dakwah verbal, adalah sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini pada waktu makan beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini suka seliweran di atas tangannya, di atas meja makan, di atas tempat makanan, ngambil sana sini tangannya. Dan ini dilihat oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW adalah seorang yang tidak pernah diam ketika melihat kemungkaran. Makanya tadi Nabi SAW katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Nabi SAW adalah orang yang ketika melihat kemungkaran, Nabi tidak akan mendiamkannya. Dan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma ini adalah suatu kekeliruan, suatu kesalahan. Maka Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada Umar bin Abi Salamah dengan lisan beliau. Beliau katakan, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, jika engkau makan, maka ucapkanlah bismillah. Rasulullah mengatakan dengan lisannya. Ini adalah adab ketika makan. Jadi kalau makan jangan lupa mengucapkan bismillah. Ya gulam samillah
Wa kul biyaminika wa kul mimma yalik, dan makanlah engkau dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada dekat denganmu. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah. Ya. Jadi tidak harus kita dakwah itu harus banyak orangnya, harus banyak manusianya baru itu disebut dakwah. Tidak. Sewaktu kita dapati ada kesalahan pada diri saudara kita, kita ingatkan dia, ini dakwah. Makanya tadi dakwah hukumnya adalah wajib. Ya, wajib. Karena jika kita lihat kemungkaran harus kita ingkari kemungkaran tersebut. Kesalahan ini harus kita ingatkan. Imma itu dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati. Ini yang membedakan seorang penuntut ilmu dengan orang yang jahil. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang dia diamnya bisa bernilai pahala dari sisi Allah Taala. Kenapa kok bisa seperti itu? Jika dia melihat suatu kemungkaran yang dia tidak sanggup untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, dan dia tidak sanggup untuk menasihati dengan lisannya, akan tapi seorang yang beriman dia mengetahui bahwasanya ada bentuk pengingkaran yang ketiga, yaitu pengingkaran dengan hatinya. Dia dapat di kemungkaran, ada amalan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang belum mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada orang melakukan kemaksiatan. Dia tahu dia tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan tidak sanggup, maka dia ingkari dengan hatinya. Diamnya orang ini dan adanya pengingkaran dalam hatinya maka akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Taala. Selama diamnya itu dia terdapat pengingkaran di dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang dia tidak ada pengingkaran dalam hatinya, artinya dia ridho dengan amalan tersebut. Ya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari meridhoi perkara yang mungkar. Ini adalah dakwah bil lisan. Nabi SAW dakwah, sampaikan kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai gulam, wahai anak kecil, kalau makan jangan lupa mengucapkan bismillah sebelum engkau makan. Dan jangan lupa makan itu menggunakan tangan kanan. Kemudian makanlah sesuatu yang dekat denganmu. Dan hendaklah yang seperti ini juga kita tiru dakwah Nabi SAW ini. Ya, betapa banyak sekarang manusia yang mereka tidak memahami sunnah Nabi SAW, hatta tata cara makan seperti ini. Betapa banyak orang yang minum masih pakai tangan kiri. Jangankan di Indonesia, di Madinah, Masjid Nabawi, minum air zam-zam pakai tangan kiri ada. Air zam-zam yang dia minum di Masjid Nabi, dekat dengan Nabi SAW, minum air zam-zam pakai tangan kiri. Ini kita dakwahkan, sampaikan, oh ini salah, antum salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan jika makan, minum itu dengan tangan kanan, ya tidak boleh dengan tangan kiri. Maka majal dakwah ini luas sekali. Ini adalah kebaikan yang banyak yang insya Allah dapat kita raih. Ini yang pertama, itu dakwah bil lisan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah Taala, yang kedua dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan langsung melalui perbuatan anggota badan, aksi, bakti sosial atau tindakan nyata, sehingga nantinya akan dijadikan contoh oleh orang-orang yang melihatnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamil umamata bi Zainab, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha." Muttafaqun alaih. Wal muslimin wa huwa ya'ummun nasa fil masjid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong Umamah bin Zainab. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya, dan jika beliau berdiri, beliau menggendongnya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan sedang beliau mengimami orang-orang di masjid. Hadis riwayat Bukhari 516 dan Muslim 543. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menunjukkan pada manusia bahwasanya beliau SAW
adalah sosok yang sangat menyayangi anak-anak. Cukup dalam praktik ini saja dan tanpa banyak bicara, sahabat pun memahami apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari tindakannya tadi. Maka ini adalah contoh dakwah bil hal, dakwah dengan tanpa banyak kata-kata dan retorika, akan tetapi langsung menjadi teladan. Makanya ada ungkapan yang menyebutkan lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan contoh lebih efektif dari dakwah dengan retorika. Oleh sebab itu, sungguh keadaan yang paling berat bagi seorang dai atau ustaz bukanlah agar ilmu sampai dan dipahami oleh muridnya, akan tetapi bagaimana dia bisa menjadi teladan yang baik dalam amal lisan dan perbuatannya, sehingga dapat menjadi teladan dan memberikan motivasi, inspirasi dan semangat bagi anak didiknya dalam ilmu, amal dan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah dengan aksi. Dakwah yang dilakukan dengan tindakan. Dia tidak banyak bicara, akan tetapi cukup dengan aksi dan tindakannya sudah mewakili apa yang ingin dia sampaikan dalam dakwahnya. Dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau pernah salat dan beliau menggendong Umamah bintu Zainab. Ya, Umamah anak dari Zainab. Zainab ini adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Umamah adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sujud, maka beliau letakkan Umamah. Kemudian ketika beliau bangun dari sujud, waktu berdiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong kembali Umamah. Para ulama menjelaskan dari hadis ini, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an mengambil banyak pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta pada anak-anak, pada cucunya, pada anak kecil. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah menunjukkan rasa sayang yang besar kepada anak-anak. Ya, maka ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk apa? Untuk bertindak baik pada anak-anak. Ya, untuk menyayangi anak-anak kecil. Ya, ini dipahami oleh para sahabat. Ya, kemudian kita lihat juga bagaimana dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga dapat diambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak ingin sampai cucu beliau ini membuat keributan di masjid. Kalau anak ini dibiarkan maka pasti akan membuat keributan di dalam masjid, sedangkan Indonesia sedang salat, sedang menghadap Allah Taala. Bahkan Nabi SAW pernah menegur sahabat yang sahabat ini sedang membaca Al-Quran, akan tapi membaca Al-Quran dengan suara yang keras, suara yang nyaring di masjid. Ditegur oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sungguh yang ada dalam masjid ini semuanya mereka sedang beribadah kepada Allah Taala. Ada yang sedang sholat, dan sholat butuh khusyuk. Ada yang sedang berzikir kepada Allah, ada yang sedang berdoa, ada juga yang baca Al-Quran. Maka Nabi SAW melarang sahabat yang sedang membaca Al-Quran tadi dengan suara yang nyaring. Yang dilarang bukan membaca Al-Qurannya, akan tetapi membuat kebisingan dalam masjid.
Makanya Nabi SAW sewaktu ada Umamah, dan Umamah ini kata para ulama bukan dibawa oleh Nabi ke masjid, bukan. Tapi Nabi SAW sholat, Umamah datang ke masjid mendatangi kakeknya, itu Nabi Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana Nabi SAW melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW mengambil Umamah, digendong Umamah. Rasulullah langsung mengambil Umamah, digendong agar apa? Agar Umamah tidak bikin keributan. Dan hendaklah ini juga ya kita ambil pelajaran dari sini, agar bagaimana jangan sampai kita yang bikin ribut di masjid. Jangan sampai anak-anak kita bikin ribut di masjid. Padahal orang-orang sedang sholat, orang-orang sedang menuntut ilmu, sedang belajar agama, sedang membaca Al-Quran. Ternyata anak-anak kita yang membuat kegaduhan. Ya, kita lihat bagaimana Nabi SAW melakukan dakwah bilhal. Rasulullah menghentikan Umamah, digendong Umamah. Rasulullah sholat dengan membawa Umamah. Maka banyak pelajaran yang bisa diambil oleh kaum muslimin dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini. Nabi tidak katakan, tidak berdakwah dengan lisannya, tidak menyampaikan kata-kata. Jadi nanti kalau misalnya anak ada ke masjid, bawa anak masjid sholat digendong, enggak, Rasulullah tidak katakan seperti itu. Tapi bisa difahami dengan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dakwah bilhal, dengan membantu orang-orang miskin, membantu para janda, anak-anak yatim, orang-orang yang lemah. Sewaktu melihat kita melakukan perbuatan yang baik tersebut, perbuatan amal ma'ruf, maka orang yang melihatnya akan termotivasi untuk melakukan kebaikan yang sama. Ini adalah dakwah bilhal. Sewaktu kita bersedekah, orang-orang melihat, subhanallah, bapak sedekah. Seorang anak melihat bapaknya yang dia sholat, maka tanpa diajak pun anak ini akan ikut sholat. Kenapa? Oh, ayah sholat. Oh, abi baca Quran. Dilihat setiap hari orang tuanya membuka Al-Quranul Karim, baca Quran. Maka apa yang akan dilakukan oleh anak? Anak akan datang membuka Quran walaupun dia buka Qurannya masih terbalik, walaupun masih belum bisa membaca Al-Quran. Ini adalah dakwah bilhal, dakwah dengan tindakan, dengan contoh. Orang tua di hadapan anaknya makan duduk, maka anaknya akan ikut makan duduk. Kalau orang tuanya makan berdiri, ya kemudian malas baca Quran, malas sholat, kemudian merintahkan anaknya, nak sholat, nak baca Quran, maka ini tentu akan lebih berat dibandingkan jika orang tua langsung menjadi teladan, menjadi contoh bagi anaknya. Itulah para dai. Oleh sebab itu disebutkan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal, dakwah dengan hal, dengan tindakan, dengan contoh, ini jauh lebih efektif, lebih mengena dibandingkan dengan apa? Dengan hanya ucapan lisan. Ya, ini adalah tuntutan bagi dai untuk menjadi apa? Jadi teladan. Makanya Nabi SAW adalah suri teladan kita yang terbaik. Dari perbuatan beliau SAW ini sesuai dengan apa yang beliau ucapkan dengan lisannya. Makanya Allah Ta'ala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, telah terdapat pada diri Nabi SAW, pada diri beliau SAW itu adalah apa? Uswah hasanah, contoh yang baik. Dan ini jamaah rahmati Allah Ta'ala tantangan bagi seorang dai, bagi seorang guru, untuk dapat sesuai antara ucapan dan amal perbuatannya. Untuk dapat apa? Sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan lisannya dan apa yang dia lakukan dengan amalan anggota
badannya. Karena yang paling berat bagi seorang dai, bagi seorang ustadz, bagi seorang guru itu bukan menyampaikan ilmu. Kalau menyampaikan ilmu, menyampaikan teori itu gampang, mudah, banyak orang yang bisa. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, bersabarlah kalian. Dia tidak bisa sedikit-sedikit marah. Ngajarin kita suruh sabar, dia tidak bisa sabar. Dia ngajarin kita untuk bertutur kata yang baik, untuk sopan. Dia lisannya sangat keras. Makanya yang paling berat itu bukan menyampaikan teori, bukan. Tapi apa? Tapi bagaimana kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi anak-anak didik kita. Ini tantangan yang paling besar bagi seorang dai, bagi seorang guru, bagi seorang ustadz, agar bagaimana anak-anaknya bisa menjadikan dirinya sebagai teladan dan sesuai antara apa yang disampaikan oleh gurunya dengan apa yang dia amalkan. Wabillahi taufik. Nah, pas. Roh. Dah. 3 menit. Satu lagi. Da'wa bil qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata penulis Allah Ta'ala yang ketiga, dakwah bil qalam. Dakwah bil qalam adalah dakwah yang disampaikan melalui wasilah tulisan yang diterbitkan atau dipublikasikan melalui media massa, buku, buletin, brosur, pamflet, dan lain-lain. Dakwah bil qalam juga bisa melalui wasilah dakwah modern seperti rekaman suara atau video ceramah yang mengajak manusia kepada Islam, iman, dan ihsan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW mendakwahi para raja. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Rasulullah SAW berkirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi, dan para raja lainnya. Surat beliau SAW dibawa oleh Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Teksnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bin Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Hiraqla al-Azim al-Rum. Salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'd. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius Raja Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Saya mengajak Anda dengan seruan Islam. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali. Jika Anda berpaling tidak menerima, maka Anda menanggung semua dosa kaum Arisyiyin. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita menyembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 64. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah dakwah bil qalam, dakwah dengan pena. Ini juga merupakan di antara bentuk dakwah yang dapat kita lakukan. Setelah dakwah bil lisan, kemudian dakwah bil hal, yang ketiga adalah dakwah bil qalam, dakwah bil wasilah, bil wasail, ya, dengan wasilah yang bisa kita tempuh untuk berdakwah, untuk menyampaikan seruan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Di antaranya adalah dengan buku, dengan nulis buku. Ya, kita tulis, dan ini dilakukan oleh para ulama. Mereka tulis buku-buku mereka tulis kitab. Dan ini terus dipelajari oleh manusia. Selama manusia terus mempelajarinya, terus membacanya, maka akan menjadi amal jariyah bagi mereka.
yang pahalanya akan terus mereka dapatkan walaupun mereka telah meninggal dunia. Kemudian bisa juga dengan brosur, dengan buletin-buletin. Ya, dia tulis buletin, kemudian dia sebarkan. Kemudian dengan flyer. Kan sekarang pada hari sekarang ini, siapa dari anak muda, dari para pemuda yang tidak memiliki Android atau tidak memiliki medsos? Hampir semua mereka memiliki medsos. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube. Nah, ini hendaklah ini bisa kita gunakan sebagai wasail dakwah kita, wasilah-wasilah yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan dakwah kita. Tulis wasilah dalam bikin flyer, sekarang bisa bikin flyer. Tulis sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah SAW mengatakan, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Bahwa kasih keterangan, maka solat kita harus sesuai dengan solatnya Nabi Muhammad SAW. Kita share, sebarkan. Ini tugas kita dakwah. Adapun yang memberikan hidayah adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, wahai Muhammad. Allah tujukan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang yang paling baik dakwahnya. Allah katakan engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah, apalagi kita. Tapi Nabi tetap dakwah, Nabi sampaikan. Nah, maka ini yang kita lakukan, kita dakwah, kita sampaikan. Sampaikan hadis Nabi SAW yang kita telah yakini ini hadisnya benar. Ini hadisnya adalah hadis yang benar datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Sampaikan ajaran kepada manusia. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Maka hendaklah seorang menjaga betul niatnya untuk ikhlas kepada Allah Taala. Antum kirim aja ini tiap hari. Itu sudah kita dapat pahala dakwah. Adapun yang menggerakkan hati manusia, kita tidak tahu. Dari puluhan orang, ratusan orang ataupun ribuan orang yang membaca status kita ini, ada satu saja dari mereka yang mendapatkan hidayah, subhanallah. Lebih baik daripada satu unta merah. Ini subhanallah. Jadi tidak perlu antum harus mikir panjang-panjang, tidak mesti harus dakwah itu ya kita tampil di muka manusia di hadapan orang, ribuan orang, 10.000 orang. Tidak. Dengan wasilah dakwah seperti ini bisa menjadi apa? Menjadi sarana bagi kita ya untuk mendapatkan banyak kebaikan. Dan satu pesan flyer dakwah ataupun video dakwah ataupun nasihat pendek yang kita bikin, kita sampaikan. Ya ini berapa banyak orang yang bisa melihatnya. Jadi subhanallah. Apalagi tadi mungkin banyak orang-orang yang mereka tidak datang ke majelis ilmu, tidak hadir di kajian. Dia sibuk tapi tadi handphonenya selalu ada di tangannya. Ya, kita gunakan wasilah ini. Kita keluarkan harta kita pakai iklan. Orang untuk masjid aja mereka bayar iklan kok. Ya, kita gunakan iklan untuk apa? Untuk menyampaikan hadis Nabi SAW. Dan itu ya ini subhanallah banyak sekali kebaikannya. Dan biayanya tidak mahal, murah. Antum iklan di Facebook, di Instagram itu 10.000 aja, itu udah ribuan orang yang bisa tercapai dari iklan ini. Hanya dengan 10.000 gitu kan, hanya dengan 5.000. Subhanallah. Ya, orang-orang yang mungkin dia nggak kepikir untuk hadir di majelis ilmu, yang mereka dapat pesan dari kita. Dan mungkin sebagian kita untuk kalangan orang yang sudah ngaji. Ya hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang sudah apa sesuatu yang biasa gitu, sudah jelas. Tapi orang-orang yang di luar sana yang mereka tidak sampai padanya dakwah sunnah ini, ya mungkin mereka baru mendapat, oh ternyata salat kita harus sesuai dengan salat Nabi ya. Oh ternyata kalau minum itu tidak boleh dengan tangan kiri. Baru tahu. Oh ternyata kalau masuk
WC itu ada baca doa. Oh ternyata kalau makan itu harus pakai tangan kanan ya. Ini perkara-perkara yang mungkin kita anggap sepele, tapi bisa jadi perkara yang kita anggap sepele seperti ini yang akan masukkan kita ke dalam surga Allah Taala. Karena tadi kita gimana kita mau ujub gitu ya, hanya dengan saya cuma menyampaikan doa masuk masjid itu ikhwas sudah tahu semua, korban sudah tahu semua, kita sampaikan perkara yang mungkin kita anggap sepele, ringan ya, akan tapi ternyata ini yang ikhlas dan ini ternyata yang diterima oleh Allah Taala, dan ternyata amalan ini nanti pada hari kiamat ternyata ini yang masukkan kita ke dalam surga Allah Taala. Makanya Nabi SAW katakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Janganlah pernah engkau remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, walaupun hanya sekadar senyum sewaktu ketemu dengan saudara kita. Ya ini dakwah, akhi. Dakwah bil qalam. Ya sampaikan. Antum enggak harus mahir. Kita bikin flyer dakwah sekarang. Yang hari ini anak katakan tadi, handphone ini hampir semua orang punya Android, punya handphone. Hampir setiap lapisan masyarakat, semua usia, anak muda dari yang kecil sampai yang tua megang handphone semua, ada medsos semua. Ini merupakan wasilah yang bisa kita tempuh untuk menyampaikan dakwah ini. Bikin flyer, tidak harus cantik, kita tidak harus mahir kok. Ya, tapi bisa kita lakukan. Kita sampaikan dakwah ini, dakwah bil qalam. Ya, dakwah dengan wasilah flyer yang kita bikin, yang mudah-mudahan ya Allah Taala ya terima dakwah kita ini dan menjadi amal soleh yang terus mengalir nanti ya hingga kita meninggal dunia. Tapi ini adalah 3 dakwah yang bisa dilakukan oleh seorang dai. Yang pertama adalah dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bil qalam. Kita lanjutkan insyaallah ya setelah break. Insyaallah nanti sampai pukul 10. Pukul 10 insyaallah akan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.